Hai hai hai, dengan Grandma Uti lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Teman-teman, saya sudah di depan tiket counter. Di mana sih Grandma Uti? Ini pagi-pagi sudah di mana? Nah, Grandma Uti hari ini ingin mengunjungi Inacraft. Inacraft itu apaan sih gitu? Inacraft ini adalah satu pameran besar yang diadakan setiap tahun di Jakarta dan mengumpulkan semua pengrajin batik maupun pengrajin handicraft atau kerajinan-kerajinan tangan lainnya yang dijadikan satu dipamerkan di sini. Dan kita untuk masuk ke sini harus membayar Rp35.000 untuk berbelanja maupun menyaksikan keindahan daripada mahakarya para pengrajin yang ada di Indonesia. Dikumpulkan semua provinsi yang ada di Indonesia ini untuk mengambil semua para pengrajin memamerkan hasil karyanya di sini. Dan jangan lupa teman-teman, ini pun juga diperjualbelikan. Teman-teman, memang di tanggal 4 ini baru saja Inacraft ini dibuka, dan memang hanya dari tanggal 4 Februari tahun 2026 sampai dengan tanggal 8 Februari 2026 saja ini dibukanya, dan lagi-lagi saya katakan hanya setahun sekali. So jadi bagi teman-teman yang masih bisa datang ke sini, datanglah, karena memang ini mahakarya dan banyak sekali karya-karya kreatif dari semua pengrajin yang di Indonesia. Di tanggal 4 kemarin memang diresmikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif beserta Ibu Wapres, maksudnya Ibu Wapres Republik Indonesia bersama dengan jajaran yang memangku kepentingan di sini, serta perwakilan asosiasi, lalu penyelenggara, dan ini merupakan apresiasi dari pemerintah untuk para seniman yang berada di Jakarta. Ini merupakan dukungan nyata dari pemerintah untuk semua pengrajin dan industri kreatif nasional. Seperti ini keramaiannya, dan lagi-lagi saya katakan selalu ditunggu. Setiap tahun memang pameran ini sangat ditunggu, apalagi saya katakan semua karya-karya yang tidak ada di pasaran semua ada di sini, karena ini betul-betul datang dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Batik-batiknya sendiri, apakah itu batik tulis ataukah batik printing, itu ada di sini semua. Selain daripada itu, banyak juga batik-batik yang memang sudah dijadikan baju-baju laki-laki atau baju-baju perempuan di sini, sehingga menginspirasi kita untuk membuat desain baju seperti ini, ataupun kita membeli langsung di sini. Harganya gimana Grandma Uti? Oh, harganya teman-teman tidak usah khawatir. Di Inacraft yang berada di GICC Senayan ini memang hanya setahun sekali, dan mereka memberikan harga yang sangat murah. Artinya apa? Dari mulai harga yang hanya Rp30.000 saja teman-teman, sampai dengan harga yang mahakarya tentu saja puluhan juta. Seperti itu teman-teman. Tetapi kita sesuaikan saja dengan kantong kita dan melihat-lihat keunikan daripada desain para pengrajin di Indonesia ini, memang kita berdecak kagum. Sementara yang hadir pun pengunjungnya di sini adalah semua pencinta batik. Jadi hampir semua yang datang ke sini itu kita bisa lihat dari gayanya, itu mereka memang semua, dari pakaiannya mereka memang semua adalah pencinta batik. Dan lagi-lagi memang di Indonesia ini, di pekerjaan apapun, dimanapun, apakah itu ASN ataupun apapun, di hari-hari tertentu memang kita diminta untuk menggunakan batik. Maksud daripada pemerintah itu adalah agar kita lebih mencintai batik, dan ternyata memang berhasil. Kalau teman-teman datang ke sini melihat semua yang hadir di sini, mostly mereka memang mencari batik-batik untuk digunakan sendiri
apakah untuk bekerja ataukah untuk ibu-ibu sosialita yang memang sering sekali mereka membuat seragam dengan menggunakan batik. Batik-batiknya sendiri ada yang tulis, ada yang printing, dan embroidery di sini atau baju-baju dengan bordir itu memang luar biasa banyaknya. Dari kulit, oh tentu saja kita tahu daerah mana, provinsi mana yang memang mahir dalam kerajinan kulit seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat semua yang ada di sini, kebanyakan mereka memang belanja untuk sampai dengan 1 tahun ke depan. Kalau kita belanja mendatangi provinsi satu persatu, tentu saja tidak akan ketemu. Dan di sini semua provinsi, hasil karya dari semua provinsi sudah ada di sini. Secantik ini memang ini adalah lukisan yang dibuat di atas kain. Jadi ini memang mahakarya teman-teman. Kalau mahakarya tentu saja Anda tidak bisa menemukan apakah di grosir-grosir di luar sana, itu tentu saja tidak akan ada. Adanya memang hanya di sini. Dan seperti saya katakan, hampir semua orang memang menunggu momen Inacraft ini yang biasanya hanya tidak sampai seminggu sudah selesai, dan berbagai macam ada di sini. Apakah itu kerajinan tangan, apakah itu kerajinan batik, apakah itu tas-tas, sepatu, semua ada di sini. Ayo teman-teman, ikat tali sepatunya, kita lihat-lihat saja sejenak ada apa saja di sini dan yang mana yang kira-kira mengagumkan bagi teman-teman dan yang cocok bagi teman-teman. Masih ada waktu untuk datang ke sini lagi teman-teman. Seetnik ini, secantik ini pasti diburu. Dan tentu saja saya katakan kalau di grosir-grosir pakaian, memang banyak di Jakarta ini grosir-grosir pakaian seperti ini, Anda tidak akan menemukan desain-desain yang cantik secantik di sini. Pengunjungnya sendiri memang sangat banyak. Tentu saja ini mereka semua adalah pencinta seni dan mereka tahu persis bahwasanya disinilah mereka bisa menemukan mahakarya-mahakarya dengan harga yang tidak begitu mahal. Tidak seperti layaknya kita berada di grosir-grosir batik lainnya. Di sini memang betul-betul mahakarya teman-teman. Ayo kita teruskan jalan-jalan. Tentu saja dengan jalan-jalan seperti ini teman-teman sudah merasa sensasi yang berbeda dan punya kepuasan tersendiri. Bahan-bahan kainnya sendiri memang juga dijual, ada yang meteran, jadi tidak perlu khawatir teman-teman, segala macam hasil karya kerajinan tangan maupun masinal itu mengenai produksi batik ada semua di sini. Sangat ramai memang, karena saya ada kesulitan tersendiri untuk mengarahkan kamera, khawatir kamera-kamera saya akan terkena pengunjung yang ada di sini seperti itu. Tetapi saya tidak akan mengurangi memamerkan hasil karya daripada seniman yang ada di Indonesia ini. Mengagumkan, memang luar biasa mengagumkan, dan rasanya perlu berlama-lama berada di sini. Sekalipun Anda berlama-lama berada di sini, melihat keindahan dan berkeliling yang teman-teman tahu persis bahwasanya GICC di Senayan ini memang sangat luas, tetapi tentu saja full air condition, jadi Anda tidak akan merasa panas. Tetapi ada juga memang spot-spot makanan yang spesial yang bisa membuat Anda sejenak bernafas lega.
Semakin lama memang penggemar batik di Indonesia sendiri semakin banyak. Kalau 10 sampai dengan 15 tahun yang lalu mungkin masih menjadi kesulitan tersendiri bagi produsen batik untuk memasarkan produksinya. Tetapi saat ini anak muda pun sudah gemar menggunakan batik. Apalagi memang ada tuntutan pekerjaan di mana hari-hari tertentu kita memang diwajibkan untuk menggunakan batik. Dan hal ini pun menjadi kebijakan pemerintah yang menurut saya istimewa, sehingga sangat membantu bagi para produsen batik memasarkan batik-batiknya, karena hampir semua karyawan atau ASN di Indonesia ini di hari tertentu menggunakan batik. Bayangkan saja berapa juta orang yang diwajibkan menggunakan batik 1 minggu sekali di kantornya. Ini tentu saja akan membantu para produsen. Ini salah satu kebijakan pemerintah yang masih ada sampai sekarang dan tetap saya harus acungi jempol untuk itu. Selain daripada batik, tentu saja ada hasil-hasil karya lainnya. Ada topi, ada tas, dan lain sebagainya yang memang semuanya dibuat dari bahan-bahan lokal Indonesia. Apakah itu batik, apakah itu songket, apapun memang, atau dari tenun-tenunan lainnya, memang ada semua di sini. Dan memang sesungguhnya ini memang salah satu hasil karya Indonesia yang sudah melanglang buana. Jadi kalau di luar negeri sana orang mendengar kata-kata batik lalu mereka akan tahu, oh itu Indonesia, seperti itu. Dan memang keunikannya batik itu memang luar biasa teman-teman, sangat unik, berbagai macam motif, berbagai macam corak. Apakah itu dikerjakan dengan tangan atau itu dikerjakan dengan mesin, semuanya terlihat cantik seperti ini, mengagumkan. Dan saya kalau bepergian ke luar negeri tentu saja saya selalu pede dengan menggunakan batik, seperti pamer atau seperti fashion show layaknya kalau saya berjalan-jalan di luar negeri dengan menggunakan batik. Hampir semua provinsi di Indonesia ini mempunyai ciri-ciri khas batik tersendiri. Untuk itulah jenis batik menjadi sangat banyak di Indonesia. Dan sayang sekali kalau kita tidak pamerkan. Jadi sebaiknya gunakanlah batik, apapun itu, berbentuk kerudungkah, berbentuk sepatukah, berbentuk handkerchief atau syalkah, Anda gunakan saja batik sehari-hari. Dan memang sangat membanggakan menggunakan batik ini karena memang batik milik Indonesia. Ditambah lagi para desainer saat ini bisa membuat batik yang lebih modern dan disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi batik sendiri fashionable, dia akan masuk di zaman apapun karena setiap zaman pasti punya ciri-ciri khas daripada batik sendiri. Dan luar biasanya desainer Indonesia bisa membuat seperti ini. Jadi kita selalu tampil update atau fashionable di setiap momen, di setiap tahun dalam menggunakan batik ini. Ketika saya berjalan-jalan saat ini, saya melihat juga produsen daripada mukena seperti ini yang embroidery atau dibordir seperti ini, dan memang Indonesia memang luar biasa.
seperti bordir Padang, bordir Tasik, dan berbagai macam bordir lainnya, itu memang menjadi kecantikan tersendiri, berbeda dan cantik-cantik semua. Dan desain-desain daripada batik di sini seperti saya katakan ini langgeng. Jadi tidak perlu Anda khawatir, aduh aku ketinggalan zaman pakai batik seperti ini. Tidak ada kata-kata ketinggalan zaman. Dan saya yakini hampir semua masyarakat Indonesia pasti punya baju batik at least satu. Even daster pun orang Indonesia sudah punya yang bermotifkan batik, karena memang dasar-dasar batik Indonesia ini sangat murah teman-teman, hanya mulai dari 25.000 sampai dengan 125.000. Dasar-dasar ini sudah menyebar di mana-mana, dan seperti kita tahu bahwasanya masyarakat Indonesia di rumah itu lebih senang menggunakan daster. Jadi mostly mereka menggunakan daster batik yang memang penampilannya menjadi spesial. Anda bisa menggunakan scarf-scarf seperti ini saja yang sudah menyirikan atau menjadi ciri bahwasanya Anda adalah orang Indonesia. Karena dengan baju apapun, kalau Anda menggunakan scarf batik, tentu saja akan menjadi sesuatu dan sudah menjadi ciri. Kalau kita di luar negeri menggunakan scarf batik itu, ya memang kita Indonesia. Mereka akan tahu bahwasanya kita orang Indonesia. Teman-teman, banyak sekali saya bertemu pengunjung di sini yang memborong banyak sekali batik untuk dibawa ke luar negeri. Saya tidak tahu apakah itu hanya sekedar oleh-oleh saja ataukah oleh mereka akan dijual seperti itu. Berbagai motif batik memang layak untuk Anda miliki dan keindahannya menjadi sangat luar biasa. Memang orang Indonesia itu penuh seni teman-teman. Jadi mereka bisa menyulap dari sehelai batik saja menjadi seperti ini. Banyak juga perhiasan-perhiasan asli dari Indonesia berupa mutiara-mutiara atau apapun itu yang bisa digunakan juga oleh kita di dalam momen-momen tertentu. Kebaya-kebaya seperti ini dengan bordir-bordir yang cantik seperti ini tentu menjadi sesuatu yang mengagumkan, dan ini sudah jelas pasti dilakukan dengan rasa seni yang luar biasa, sangat mengagumkan memang. Jadi saya katakan lagi bahwasanya kalau Anda jalan-jalan di sini, jangan Anda hanya buang waktu 1 atau 2 jam saja. Saya merasa Anda harus berjalan melihat satu persatu dan meraba, serta rasanya tidak habis-habis rasa kagum untuk para seniman batik yang ada di Indonesia. Tidak hanya seniman batik teman-teman, ada perhiasan pun yang asli dari Indonesia. Itu perlu juga rasa seni tersendiri. Makanya tempat ini bernama Ina Craft. Ina Craft itu tidak hanya memamerkan batik sesungguhnya, tetapi memamerkan perhiasan, bahkan alat-alat dapur pun dari produksi Indonesia yang dari kayu-kayu tentu saja banyak di sini. Apalagi Anda kalau senang dengan piring, mangkok yang terbuat dari kayu-kayu, biasanya kita gunakan sebagai tempat salad, itu memang ada di sini semua. Let's go teman-teman, bosen ya mendengarkan Karen Mauti bicara terus? Ayo kita jalan-jalan lagi, kita kelilingi batik-batik yang berada di Indonesia. Desain gitu, soalnya handmade jadi
Motif-motif batik seperti ini ada beberapa macam teman-teman, antara lain ada yang kita sebut batik tulis atau handmade. Itu memang batik-batik itu ditulis atau dilukis dengan menggunakan tangan atau handmade, dan ini harganya menjadi spektakuler luar biasa karena dia selain daripada mendesain motif batiknya sendiri, mereka pun harus melukis batik itu di atas kain. Jadi harganya memang untuk batik tulis ini spektakuler teman-teman, karena ada sentuhan mahakarya di dalamnya. Selain daripada itu juga banyak sekali songket-songket yang memang itu pun tidak bisa menggunakan mesin untuk membuat songket-songket seperti ini. Mereka perlu menggunakan tangan dan hasilnya menjadi spektakuler dan mengagumkan. Memang harus banyak-banyak berdecak kagum di sini karena semuanya menjadi sangat bagus, menarik, ingin membeli, tetapi kantong kita tentu saja tidak akan cukup teman-teman karena begitu banyak hasil karya di sini yang luar biasa. Songket Palembang, songket Nusa Tenggara, banyak sekali songket-songket yang ada di Indonesia ini memang semua kebanyakan dibuat dengan cara handmade. Itu yang mengakibatkan menjadi mahal harganya. Nah, ini adalah salah satu counter yang menjual semua batik-batik tulis yang seperti ini, sangat detail batik-batik tulisnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tua maupun muda, semua hari ini memang berburu batik, dan saya melihatnya sangat bangga karena memang betul-betul mereka mencintai batik. Yang saya kagumi adalah anak-anak muda yang masih mau menggunakan batik dan mereka pandai memilih desain yang mereka suka karena memang betul-betul desain yang ada di sini adalah up to date, jadi fashionable. Mereka merasa bahwasanya menggunakan batik adalah membanggakan. Sarimbit seperti ini, sarimbit yang artinya penggunaan batik yang sama untuk suami dan istri juga banyak di sini. Jadi tidak perlu khawatir, Anda bisa melihat atau membeli batik-batik dengan motif-motif sarimbit yang berada di Inacraft GICC Jakarta ini teman-teman. Kebanyakan mereka pengunjung datangnya bersama sepasang suami istri karena tentu saja masing-masing berkepentingan untuk memilih. Sang suami sendiri memang di kantornya harus menggunakan batik di hari tertentu, dan istrinya sendiri memang juga harus menggunakan batik untuk bisa bersosialita teman-teman. Teman-teman, karena ini yang dipamerkan adalah semua hasil karya seni, tentu saja saya katakan kita tidak bisa terlalu cepat-cepat. Kita perlu lihat detailnya karena yang menarik daripada seni itu adalah detailnya. Kita perlu raba, kita perlu lihat secara detail, baru kita menentukan yang mana yang akan kita beli. Seperti itu. Pengunjungnya sendiri saya katakan semua memang pencinta batik,
dan datang pasti menggunakan batik seperti itu. Tas-tas atau handbag seperti ini pun adalah produksi lokal, dibuat dari kulit-kulit yang ada di Indonesia. Apakah kulit itu kulit sapi, apakah itu kulit kambing, memang dibuat spesial seperti itu dan diproduksi dari berbahan dasar lokal seperti itu. Ini bagaimana tidak cantik teman-teman, ini adalah hijab-hijab yang bisa kita gunakan sehari-hari dan didesain oleh orang Indonesia. Luar biasa bukan? Bangga bukan? Kita menjadi orang Indonesia yang mempunyai banyak seniman yang bisa membuat kreasi luar biasa. Congket-congket seperti ini pun berbagai macam. Dari semua daerah ada songket dan dipamerkan di sini. Ini pun adalah desain-desain yang luar biasa bukan? Desain-desain batik yang kita wajib punya teman-teman. Dan bagaimana tidak ingin membeli melihat batik-batik seperti ini. Sepatu maupun tas pun ada di sini. Lagi-lagi ini produsennya adalah orang lokal. Jadi ini memang asli bikinan Indonesia dan secantik ini dan membanggakan kalau kita bisa menggunakan sepatu dari batik-batik seperti ini maupun tenunan dari Indonesia. Bagi teman-teman yang tertinggal momen Inakraf ini, bisa saja teman-teman melihat melalui vlog saya ini dan sama rasanya sangat mengagumkan. Tetapi bagi teman-teman yang masih punya waktu untuk datang ke sini, datanglah karena ini memang berbeda kalau Anda datang sendiri ke sini.
Desain-desain seperti ini yang biasa kita lihat di fashion show, Anda bisa meraba langsung, bisa datang langsung, bisa melihat langsung desain-desain yang spektakuler ini yang berada di Inacraft Indonesia di tahun 2026 ini. Desain untuk para lelaki pun menjadi luar biasa di sini. Tidak akan Anda bisa temukan di pasar-pasar grosir karena seperti saya katakan, di sini itu memang spesial dan memang mahakarya yang dipamerkan di sini. Jadi tentu saja banyak sekali bapak-bapak yang datang ke sini untuk bisa juga mencari koleksi bagi mereka sendiri yang luar biasa kerennya. Anda tidak puas dengan desain yang ada di sini, Anda bisa saja membeli bahan-bahan meteran batik maupun tenun yang meteran di sini dan Anda bisa mewujudkan desain Anda sendiri dan menjahit sendiri dengan bahan-bahan meteran yang ada di sini. Menggembirakan bukan? Dan saya mencoba bertanya mengenai bahan-bahan meteran ini. Harganya mulai dari 25.000 per meter seperti itu teman-teman, sampai dengan harga yang ratusan ribu tentunya apabila Anda memilih batik-batik yang handmade atau batik tulis seperti itu. Berjalan-jalan di sini itu seperti saya katakan memang tidak bisa hanya 1-2 jam saja. Kita memang harus berjalan berkeliling sepuas hati kita karena dari masing-masing booth yang ada di sini mempunyai keistimewaan tersendiri dan barangnya sangat berbeda-beda. Untuk itulah makanya saya katakan harus punya waktu yang banyak untuk datang ke pameran sekeren ini, Inacraft di GICC yang keberadaannya di Senayan, Jakarta ini teman-teman. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Ini adalah salah satu songket mahakarya yang dipamerkan di sini, yang tentu saja harganya menjadi spektakuler dan memang hasilnya pun sekeren ini. Teman-teman, rasanya saya sudah cukup puas mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan di Inacraft 2026 ini, pameran handicraft serta batik yang berada di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa teman-teman pada vlog saya yang akan datang.
Salam sehat selalu, and goodbye. Feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.